Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat RSUD Banyumas. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam acara Dopokan Putri Domas seputar materi informasi dokter dan orang-orang mumpuni RSUD Banyumas. Dopokan kali ini berjudul tentang peran rumah sakit dalam memasyarakatkan olahraga, spesial memperingati Hari Olahraga Nasional 2025. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ova Rizky Amalia STRKEP selaku host, dan di samping saya sudah ada narasumber yang sangat mumpuni di bidangnya, yaitu Dr. Nazwan Hasa, SPN Vina. Selamat pagi dokter, bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik Mbak Ova. Langsung saja tema Hari Olahraga kali ini adalah olahraga satukan kita. Bagaimana menurut pendapat dokter? Ya, yang dimaksud dengan tema olahraga satukan kita itu adalah bahwa olahraga ini adalah salah satu bidang yang memang bisa menyatukan kita. Kenapa? Karena di bidang olahraga ini segala perbedaan baik itu suku, agama, ras maupun latar belakang bisa dikesampingkannya. Dan olahraga ini adalah salah satu juga bidang yang bisa menumbuhkan rasa nasionalisme ya. Sebagai contoh misalnya kalau kita punya tim nasional yang sedang berjuang untuk memperjuangkan dalam satu event yang sifatnya internasional, itu semua suku, ras, agama yang ada di Indonesia itu bisa membaur satu sama saling mendukung demi suksesnya tim nasional kita itu. Jadi harapannya adalah bahwa dengan olahraga ini segala perbedaan yang selama ini ada dan segala permasalahan yang ada baik antara suku, bangsa, ras itu bisa dikesampingkan dan diwujudkan rasa kebersamaan dan nasionalisme untuk demi kemajuan bangsa Indonesia. Yang dimaksud seperti itu Mbak. Berarti memang olahraga satukan kita itu memang pas sekali nih dok, dengan Indonesia dengan banyaknya keragaman, terus banyaknya olahraga yang ada, dengan adanya timnas seperti itu juga menyatukan kita. Iya betul sekali Mbak Ova. Lalu untuk manfaat dari olahraga bagi tubuh kita itu apa saja nih dok, baik dari segi fisik maupun mental? Banyak sekali Mbak Ova olahraga yang bisa kita ambil manfaatnya ya. Dari segi fisik dengan olahraga kita akan terlatih ya fisik kita, terutama jantung paru kita ini sebagai organ vital ini akan semakin kuat dan semakin bagus fungsinya, sehingga harapannya dengan olahraga jantung paru kita fungsinya optimal, bisa meningkatkan peredaran darah, terus kemudian asupan oksigen juga akan bagus. Kemudian hal yang lain yang bisa diambil manfaatnya dari olahraga adalah dari sisi fisik ya, itu misalnya otot dan sendi kita akan semakin kuat ya, karena terlatih, tiap hari dilatih dengan berbagai cara dan dengan rutinitas yang kita lakukan, maka otot dan sendi kita akan semakin kuat dan semakin fleksibel ya dalam penggunaan sehari-hari. Selain itu fungsi lain yang mungkin bisa kita petik dari olahraga dari sisi fisik ya, selain tadi jantung, paru kita bagus, otot dan raga kita juga bagus, juga fungsi-fungsi lain juga otomatis akan membaik ya. Salah satunya misalnya fungsi otak kita. Jadi kalau orang senang olahraga itu suplai darah ke otaknya bagus, sehingga fungsi kognitif kita juga akan semakin meningkat, daya ingat kita juga semakin bagus, kemudian pola pikir kita juga akan semakin baik karena suplai darah darah ke otak kita bagus, sehingga fungsi otak kita sebagai salah satu fungsi kognitif juga bagus. Itu diantara yang bisa kita ambil, selain manfaat-manfaat lain yang masih banyak lagi yang bisa kita ambil. Berarti banyak sekali manfaat bagi tubuh ya dok ya, dari sisi olahraga mental ya. Kalau dari sisi psikologis juga banyak ya sebenarnya kita bisa ambil, karena dengan olahraga itu bisa mengurangi stres ya, karena dengan olahraga kita bisa ketemu dengan teman-teman, kita bisa merasakan udara segar, kemudian bisa menghilangkan kepenatan aktivitas rutin sehari-hari. Kemudian selain menghilangkan stres juga bisa meningkatkan mood ya, karena yang awalnya kita itu sudah capek bekerja aktif sehari-hari, dengan kita olahraga kita melupakan sejenak rutinitas sehari-hari, badan kita lebih fresh, mood kita semakin bagus juga. Kemudian juga dengan olahraga itu salah satu fungsi yang kita juga dapat adalah kita istirahatnya lebih
ya kualitas tidur lebih bagus biasanya, karena peredaran darah kita lancar, terutama ke otak, jadinya kualitas tidur kita juga lebih bagus, sehingga dari sisi mental maupun dari sisi psikologis banyak manfaat yang bisa kita ambil dari olahraga itu. Oh iya, banyak sekali manfaatnya ya, Dok, dari segi fisik, dari segi mental, terutama mental ini ya, Dok, meningkatkan mood sekali, apalagi kalau sambil ngonten gitu ya, Dok. Kan biasanya ya, Dok, anak-anak zaman sekarang ya, Dok, lari sedikit ngonten, gitu ya, Dok, jalan-jalan dikit ngonten, apalagi ketemu teman-teman juga ya, Dok. Betul sekali. Lalu apakah benar bahwa olahraga itu dapat mencegah berbagai penyakit, Dok, misal dari stroke, hipertensi, atau diabetes dan penyakit lainnya? Ya, betul sekali, Mbak. Jadi memang harus kita selalu ini ya, edukasi ke masyarakat ya, bahwa sehat itu tidak hanya sekedar obat atau hanya dari makanan, tapi harus semuanya harus ini ya kita terapkan ya, baik itu dari kalau memang ada kebutuhan obat yang rutin diminum harus rutin diminum, kemudian makanan juga harus bergizi seimbang, dan olahraga juga penting sekali ya, karena tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa dengan olahraga ada beberapa penyakit yang bisa kita cegah ya. Salah satunya penyakit jantung terutama. Dengan rutin olahraga, jantung kita terlatih, fungsi jantung normal, sehingga kita ini akan mencegah penyakit yang mungkin akan timbul akibat kelainan-kelainan jantung. Kemudian kaitannya dengan penyakit DM misalnya, dengan kita berolahraga maka metabolisme kita akan lebih bagus, kemudian gula darah juga bisa akan kita tekan, sehingga kadar gula darah dalam tubuh kita mendekati normal, dan fungsi kerja insulin dalam tubuh kita juga lebih optimal, sehingga itu bisa mengendalikan kadar gula darah kita dalam darah. Kemudian ada penyakit lain, misalnya penyakit osteoporosis misalnya, karena katanya dengan pengkeroposan tulang ya, dengan kita sering olahraga maka tulang kita akan semakin kuat, kemudian otot kita juga semakin kuat, sehingga ini bisa mencegah terjadinya osteoporosis pada khususnya untuk usia-usia lansia nantinya. Jadi banyak sekali penyakit yang bisa kita cegah dengan kita melakukan rutin olahraga, Mbak Ova. Oh gitu. Ngomong-ngomong tentang lansia, Dok, berarti banyak sekali pilihan jenis olahraga, Dok, sebetulnya. Apakah ada pilihan-pilihan tertentu, misal dari rank usia yang dewasa seperti apa, yang lansia seperti apa, gitu? Mungkin ada pilihannya, Dok? Jadi kalau kita melakukan olahraga ini harus menyesuaikan ya dengan kondisi tubuh kita, itu baik dari sisi usia bisa, kemudian sisi dasar penyakit yang dimiliki oleh tiap orang bisa, kemudian juga dari sisi pemilihan jenis olahraga juga bisa. Kalau misalnya dari sisi usia mungkin dari mulai anak-anak misalnya, anak-anak itu kan antara 5 sampai 12 tahun itu ya, itu di situ dia apalagi fase tumbuh kembang ya. Jadi mungkin olahraga juga dibutuhkan pada anak. Ini kita pilihkan olahraga-olahraga yang sifatnya itu dia menunjang untuk proses tumbuh kembangnya, kemudian melatih motoriknya, kemudian juga dipilih jenis olahraga yang sifatnya permainan ya. Jadi itu akan membuat daya tarik anak untuk dia senang melakukan olahraga ya, karena sesuai dengan usianya. Kemudian lanjut lagi misalnya usia remaja, misalnya antara 12 sampai 18 tahun, itu mungkin dari SMP atau sampai SMA ya. Ini juga masa-masa pertumbuhan, kalau ini masa-masa pertumbuhan dan masa mulai dia ini ya secara organik dia mulai membentuk tubuhnya ya. Nah, kadang-kadang usia-usia sini kan perlu kita arahkan biar tidak jadi obesitas dan sebagainya, sehingga perlu dilakukan pemilihan olahraga juga. Misal olahraga yang bisa dilakukan kayak contoh lari, kemudian renang, bersepeda, kemudian olahraga yang sifatnya berkomunitas, misalnya dia voli, basket, kemudian olahraga yang sedikit ada beban, karena dia saat usia ini kan proses pembentukan tubuh ya. Ini misalnya dengan sedikit olahraga beban tapi yang tidak terlalu berat seperti itu. Kemudian misalnya naik lagi ke usia remaja, misalnya di atas 18 sampai usia 30-an. Itu di situ yang dibutuhkan, ini kan fase-fase produktif ya, dia orang udah mulai kerja nih, jadi dia udah sibuk dengan pekerjaannya. Nah, yang dibutuhkan olahraga di sini yang diambil manfaatnya adalah biasanya untuk stamina yang dia butuhkan, karena dia harus bekerja sih ya, stamina. Kemudian juga ini ya untuk istilahnya menjaga tubuhnya biar tidak misalnya menghindari obesitas, karena mulai usia kerja kadang-kadang dia untuk banyak makan ya istilahnya ya, untuk biar pekerjaannya kuat melakukan pekerjaan dia banyak makan. Mencegah obesitas ya dilakukan pemilihan olahraga yang sesuai dengan dia, misalnya ya bisa dengan lari, renang, bersepeda,
kemudian gym ya, nge-gym bisa dengan gym kita mungkin bisa membakar lemak yang ada. Kemudian olahraga yang sifatnya bisa kompetitif, misalnya bulu tangkis, futsal, sepak bola bisa. Naik level lagi misalnya usia yang pertengahan itu misalnya usia antara 35 sampai 50-an. Ini udah usia yang sudah mulai nambah lagi ya. Itu harus kita sesuaikan juga olahraganya. Jadi kita pilih olahraga yang sifatnya ini untuk apa ya, daya tahan juga ya sebenarnya, daya tahan tubuhnya, endurance juga ya, bisa dengan jalan, renang, bersepeda, kemudian senam bisa, misalnya senam-senam yang sifatnya masih agak kardio juga, misalnya untuk nge-gym, kemudian ini aerobik bisa dilakukan. Terus Zumba ya dok? Ya Zumba bisa seperti itu. Kemudian nambah usia lagi yang lansia tadi. Nah kalau lansia ini kan tujuan senamnya untuk menjaga ini ya, menjaga aktivitasnya tuh bisa bergerak. Kemudian kalau lansia itu juga mulai terganggu keseimbangannya. Jadi kita juga pilih aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu berat tapi tetap gerak. Gitu. Misalnya jalan kaki, kemudian apa namanya, lari tapi pelan ya, jogging, renang juga bagus. Kemudian senam-senam kayak untuk keseimbangan tuh biasanya diajarkan untuk tai chi. Kemudian kalau ibu-ibu sekarang senamnya sifatnya ringan lah, kayak line dance seperti itu bisa, atau senam-senam yang ringan untuk lansia juga bagus seperti itu. Jadi pemilihan olahraga itu menyesuaikan dengan usia, aktivitas, dan kemampuan ya dok? Kemampuannya betul, ya seperti itu. Ya, berarti nanti sahabat sehat tinggal memilih saja ya dok, berbagai pilihan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Ya, betul. Lalu apakah ada kriteria dok olahraga dikatakan sudah cukup dan baik bagi tubuh kita? Ya betul. Memang olahraga ini kita tidak boleh hanya asal olahraga ya, harus ada aturannya, karena kalau olahraga ada yang berpendapat bahwa yang penting berat, sekali latihan berat itu nggak bisa. Jadi olahraga itu ada manfaatnya apabila dia memenuhi beberapa kriteria, misalnya dalam sisi frekuensi, misalnya dia minimal 3 hari dalam seminggu, karena secara keilmuan bahwa apa yang kita dapatkan olahraga hari ini itu kalau kita akan bisa tetap kita ambil manfaatnya apabila kita istilahnya kita ulangi lagi minimal 2 hari lagi. Tapi kalau sampai lebih dari 3 hari, biasanya apa yang kita dapatkan hari ini hilang kayak gitu. Sehingga untuk bisa mendapatkan hasil optimal olahraga itu minimal jaraknya 2 hari. Karena jaraknya minimal 2 hari, sehingga ya dalam seminggu minimal 3 kali. Syukur-syukur bisa lebih, bisa yang tiap hari juga boleh. Yang penting tidak terlalu berat istilahnya, seperti itu. Itu dari sisi frekuensi. Kemudian untuk sisi durasi, olahraga itu ada manfaatnya apabila kita lakukan minimal 30 menit ya, karena dengan latihan 30 menit kemudian frekuensi 3 hari minimal seminggu itu baru akan mendapatkan hasil yang optimal ya. Jadi prinsipnya jadi lebih baik olahraganya itu ringan tapi konsisten, rutin, ketimbang jarang tapi berat. Jadi olahraga yang ringan, konsisten, rutin itu akan lebih mendapatkan hasil ketimbang yang jarang tapi berat, seperti itu. Oh, ya. Seperti itu nih dok. Lalu apakah ada kondisi khusus dok yang memerlukan pemeriksaan dokter sebelumnya atau konsultasi terkait pemilihan dari olahraga? Ya, betul sekali ya. Jadi memang semua orang ya, tanpa terkecuali ya, baik orang itu yang sehat secara fisik maupun ada orang yang memiliki background penyakit tertentu, tetap harus olahraga, karena sehat itu tidak hanya sekedar dari istirahat, makan, obat ya, tapi olahraga harus jadi bagian untuk menunjang kesehatannya. Jadi tapi ada beberapa orang yang memang harus ada pertimbangan khusus ya, kalau misalnya dia memiliki penyakit-penyakit tertentu, misalnya kayak penyakit jantung ya. Jadi kalau pasien-pasien yang memiliki atau orang yang memiliki latar belakang penyakit jantung sebelum melakukan olahraga, memang sebaiknya idealnya konsultasi dengan dokter jantung, karena untuk melihat kondisi fisiknya, apakah dia bisa melakukan jenis olahraga tertentu apa tidak. Nah, untuk menentukan seperti apa jenis olahraga yang aman buat penderita jantung ini, mungkin ada beberapa pemeriksaan, misalnya dilakukan treadmill dulu atau dilakukan pemeriksaan ini elektrokardiografi biar menentukan ini kapasitas untuk boleh melakukan olahraga jenisnya seperti ini. Jadi akan lebih aman, karena kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang pas sesuai dengan background yang kita miliki, nanti salah-salah justru olahraga yang kita lakukan tujuannya sehat, malah kebalikannya, malah membuat justru kita tambah sakit, seperti itu. Itu salah satu contohnya. Kemudian lagi misalnya orang punya penyakit asma misalnya, jadi pada pasien asma ini juga waktu untuk olahraga juga harus melihat situasi ya. Jadi misalnya
Kalau asma ini kan bisa tadi dengan udara lingkungan, suhu dingin, debu, asap dan sebagainya. Jadi kalau olahraga sebaiknya ya menghindari yang banyak pemicu misalnya kayak debu atau asap misalnya. Jangan olahraga pada suhu yang dingin atau berkabut seperti itu, karena harapannya kan olahraga sehat ya, bukan malah menambah sakit seperti itu. Kemudian orang DM misalnya, orang DM juga harus olahraga, cuman saat olahraga harus ini ya, memperhatikan kondisi tubuhnya. Misalnya sebelum olahraga cek dulu gula darahnya apakah dia normal atau tidak. Kalau rendah ya jangan olahraga dulu, harus dinaikkan dulu. Atau kemudian saat olahraga membawa makanan atau minuman yang nanti ketika dia pas olahraga merasakan lemes, segera bisa minum atau makan seperti itu, untuk biar menjaga kondisi gulanya normal, mendekati normal lah minimal seperti itu. Ya. Lalu apakah ada hambatan dok untuk masyarakat dalam berolahraga? Menurut dokter bagaimana dok? Apakah ada hambatan? Banyak sebenarnya ya hambatan ya. Kalau jadi hambatan itu bisa muncul dari diri sendiri atau dari lingkungan dari luar ya. Kalau dari sendiri misalnya males lah ya. Jadi kan jadi hambatan tuh. Olahraga tapi males dengan alasan macam-macam nih. Misalnya aduh udah apa namanya gak ada waktu misalnya, pekerjaan udah ini nyampe rumah udah capek, nggak bisa, males itu dari si males. Kemudian atau memang dia benar-benar gak ada waktu ya, dia pingin sebenarnya olahraga cuman gak ada waktu karena dia pulang saya malam udah capek seperti itu, sehingga itu jadi salah satu hambatan. Kemudian yang ketiga misalnya dia apa namanya ya, pingin melakukan olahraga tertentu yang dia inginkan tapi ternyata dia belum bisa membeli alatnya atau outfitnya seperti itu. Nah, fasilitas seperti itu. Tapi secara pribadi ya, itu nggak ada. Misal, oh saya pengennya main badminton tapi nggak punya raket nih, ya, sehingga ini jadi kendala juga ya. Itu kalau dari pribadi, ada bisa dari rasa malas, ada kendala karena dia pengen melakukan satu tapi belum bisa beli alat dan sebagainya, atau memang waktunya yang susah seperti itu ya. Kemudian kalau dari hambatan di luar misalnya lingkungan itu misalnya memang tidak ada fasilitas olahraga, misalnya pengen lari nggak ada trek lari, atau pengen main bola ternyata di lingkungannya nggak ada lapangan bola, itu juga salah satu penghambat ya. Kemudian misalnya lagi hambatan sosial budaya, misalnya bahwa di daerah tertentu wanita tuh pamali lah kalau harus keluar olahraga lari-lari, banyak dilihat orang seperti itu. Nah itu juga salah satu kendala ya, karena itu menghambat orang untuk bisa melakukan aktivitas olahraga. Kemudian hal-hal yang lain misalnya faktor sosial ekonomi juga ngaruh, karena tadi misalnya mau melakukan aktivitas tapi harus ikut komunitas tapi ada iuran dan sebagainya, ternyata iuran cukup mahal juga nih, nggak jadi olahraga juga. Nah, jadi hal tadi yang baik dari diri sendiri maupun lingkungan memang sangat berpengaruh terhadap seseorang untuk melakukan olahraga seperti itu ya. Lalu untuk peran rumah sakit bagaimana nih dok dalam mengatasi hambatan-hambatan dan untuk memasyarakatkan olahraga biar orang-orang itu lebih peduli dan mengerti tentang pentingnya olahraga? Ya, sebenarnya rumah sakit ini bisa mengambil peran yang cukup banyak ya, karena orang mengenal sekarang ini kan rumah sakit hanya untuk orang mengobati orang sakit ya, tapi sebenarnya rumah sakit ini bisa mengambil peran lebih banyak terkait dengan masalah ini ya, memasyarakatkan olahraga ya. Ya, jadi ya selama rumah sakit itu selain mempunyai peran kuratif, juga punya peran promotif, peran preventif, dan juga peran rehabilitatif. Jadi peran-peran ini bisa diambil alih. Misalnya promotif, misalnya rumah sakit kan banyak ahli kesehatan di sini, ahli kesehatan, ahli gizi yang bisa men-share ilmunya mungkin di websitenya dan sebagainya tentang bagaimana pentingnya olahraga untuk kesehatan kita, misalnya seperti itu. Jadi bisa melakukan edukasi ke masyarakat bahwa olahraga ini adalah bagian penting yang harus kita kerjakan juga untuk menunjang kesehatan kita, tidak hanya sekedar untuk dengan berobat aja gitu. Selain itu rumah sakit juga punya peran misalnya mengadakan ini kegiatan-kegiatan dengan masyarakat, misalnya untuk melakukan olahraga bersama, misalnya mengadakan misalnya senam, misalnya dengan senam yang rutin misalnya diselenggarakan di rumah sakit, yang mengundang masyarakat, melibatkan masyarakat, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu meningkatkan minat masyarakat melakukan olahraga, misalnya fun bike misalnya, atau senam bersama dan sebagainya, fun run gitu ya, fun run ya, seperti itu bisa. Jadi dengan rumah sakit sebagai ini ya istilahnya kayak apa namanya ya, donaturnya lah mungkin seperti itu.
Kemudian rumah sakit juga bisa menyediakan fasilitas konsultasi kesehatan, terutama untuk kegiatan terkait dengan olahraga, karena kita juga banyak ahli ya yang bisa mumpuni di bidang itu, sehingga bisa memberikan pelayanan konsultasi kesehatan terkait misalnya olahraga apa yang baik, kemudian olahraga yang benar seperti apa, terkait juga dengan penyakit yang dimiliki oleh pasien harus memilih olahraga seperti apa. Kita juga bisa memfasilitasi itu untuk menjadi konsultan gitu. Kemudian bisa juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi olahraga, menyelenggarakan kegiatan olahraga. Kita sebagai salah satu instansi yang ikut mendukung untuk menggalakkan olahraga bisa. Jadi banyak sekali peran yang bisa diambil, dan banyak juga kan selama ini yang sudah kita lakukan, misalnya kita membuat klub stroke ya, kemudian kita adakan rutinitas setiap bulan, mereka kita ajak untuk senam stroke, senam lansia. Itu juga secara langsung itu merupakan peran rumah sakit untuk bisa meningkatkan olahraga kepada masyarakat, seperti itu ya. Lalu apakah ada tips dok untuk meningkatkan semangat olahraga agar kita tetap berolahraga dengan konsisten? Ya, tips ini harus kita mulai dari sendiri ya, utama dari dalam sendiri, ya dok, dari dalam terutama. Jadi kita harus punya punya kekuatan, punya kemauan yang kuat bahwa olahraga ini memang penting buat tubuh kita. Jadi kita harus punya keinginan yang kuat bahwa kita harus rutin olahraga, karena olahraga ini adalah penting buat tubuh kita, dan kita harus memulainya dengan hal yang kecil dulu, dari hal yang ringan, kemudian dari yang ringan nanti harapannya bisa berjalan lagi lebih bagus itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita membuat jadwal nih, bisa membuat jadwal olahraga yang kita buat rutin, dan jadwal ini harus kita punya komitmen bahwa memang jadwal olahraga ini penting ya. Jadi kita anggap sepenting seperti kita membuat janji dalam kedinasan kita. Jadi jangan kita lewatkan karena ini memang penting buat kita. Kemudian yang ketiga, kita bisa dengan cara, kalau kita malas bisa dengan berkomunitas, karena dengan kita berkomunitas, kita janjian dengan teman-teman lebih semangat, kita lebih punya rasa tanggung jawab untuk datang ya, karena kita udah janji nih kayak gitu. Jadi lebih punya tanggung jawab, punya komitmen, bersemangat untuk melakukan olahraga dengan cara berkomunitas. Kemudian kita bisa dengan cara memotivasi diri kita. Kalau kita mencapai target tertentu, bisa memberi reward kepada diri kita. Misalnya nanti kalau saya berhasil nih, olahraga saya udah, berat badan saya turun nih, misalnya ini 5 kilo dalam 2 bulan ini, saya akan beli sepatu baru ya, langsung check out ya dong. Ya, betul. Gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa membuat kita jadi punya motivasi lebih, tips-tips kayak gitu. Ya, mungkin seperti itu. Keren sekali nih dok tips-tipsnya. Semoga kita bisa lebih bersemangat dalam berolahraga sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat dan berbahagia tentunya nih dok. Terima kasih Dokter Naswan atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada sahabat sehat dimanapun berada yang telah mengikuti Dopokan pada pagi hari ini. Jika sahabat sehat memiliki tema atau usulan terkait judul yang akan kita bahas di Dopokan selanjutnya, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.